Jemaat Tuhan Shalom. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan perenungan kita dengan seri firman Tuhan yang ke-10 di bawah judul Menghidupi Kehidupan yang Bermakna. Dan teks firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan bersama-sama adalah 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-23 yang berkata, "Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah." Di bagian A dikatakan di sana, "Tetapi kamu adalah milik Kristus." Betapa saya dan saudara semua berharga, bernilai karena Kristus yang menjadi Tuan kita dan kehidupan kita adalah kepunyaan Kristus. Beberapa hari yang lalu saya mencuci keset Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana biasanya kalau misalnya orang mencuci keset, tidak akan mencuci dengan cara yang sama seperti mencuci baju biasa. Tentu yang saya lakukan hanya merendam, lalu kemudian memberi sabun, lalu kemudian saya mencuci sekedarnya saja. Saya hanya menginjak-injak, lalu kemudian membilas dan mengeringkan, itu saja. Tentu berbeda kalau misalnya saya mencuci jas, saya tidak akan mencuci jas saya seperti itu. Tapi saya bawa ke tempat laundry, lalu kemudian di dry clean, dan harus membayar puluhan ribu, bahkan ada yang harus membayar ratusan ribu untuk jas itu. Yang menarik adalah mengapa perlakuan yang diberikan kepada keset berbeda dengan perlakuan yang diberikan kepada jas. Yang membedakan tentu sekali lagi adalah nilainya. Di renungan yang ke-9, kita belajar bahwa menghidupi kehidupan yang bernilai dengan cara menempatkan hidup itu sesuai dengan nilainya. Dan di seri yang ke-10 ini kita belajar menghidupi kehidupan yang bernilai adalah dengan cara memperlakukan kehidupan itu selaras dengan nilainya. Firman Tuhan tadi mengingatkan bahwa hidup kita adalah milik Kristus. Hidup kita berharga. Pertanyaannya, bagaimana kita memperlakukan kehidupan kita? Apakah sudah sesuai dengan nilainya? Rasul Paulus menasihatkan firman Tuhan ini kepada jemaat di Korintus. Kalau Bapak Ibu dan Saudara semua membaca di dalam pasal 5 dan pasal yang ke-6, maka Bapak Ibu memberikan pemahaman di sana atau pengertian kita, konsentrasi kita di sana, maka Bapak Ibu akan menemukan bahwasannya di Korintus terdapat praktek-praktek yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Orang Korintus ada yang menempatkan kehidupan mereka, memperlakukan kehidupan mereka yang bernilai tidak sesuai dengan nilainya. Ada percabulan, ada rupa-rupa dosa, ada kebiasaan-kebiasaan dosa yang dikerjakan oleh jemaat Korintus. Firman Tuhan menasihatkan, tempatkan dan perlakukan hidup sesuai dengan nilainya. Kembali lagi merefleksi tentang hidup kita. Hidup kita berharga, bermakna, bernilai. Tuhan menebus hidup kita. Tuhan mengasihi kita sehingga menjadi milik kesayangannya. Pertanyaannya, bagaimana kita memperlakukan kehidupan kita? Tentu seharusnya kita memperlakukan kehidupan kita sesuai dengan nilainya. Kehidupan kita bukan untuk perbuatan dosa. Kehidupan kita bukan untuk kepuasan daging, tapi kehidupan kita untuk memuliakan Allah, Sang Pemilik hidup kita. Mari jalani hari ini dengan kesadaran dan komitmen untuk memperlakukan kehidupan kita sesuai dengan nilai kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih mengucap syukur karena pagi hari ini Tuhan izinkan kami bangun menikmati anugerah yang baru daripada Tuhan. Biarlah Roh Kudus mengingatkan kami dengan segala kesadaran supaya kami memperlakukan kehidupan kami sesuai dengan nilai yang Tuhan sudah sadarkan kepada kami bahwa hidup kami adalah milik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih mengucap syukur berkati jemaat Tuhan di sepanjang hari ini, aktivitas kegiatan dan pekerjaan selama hari ini, bahkan jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan jamah, berkati, pulihkan dan sembuhkan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.